Ketika saudara menguduskan diri, menguduskan hati saudara, mendekatkan diri saudara kepada Tuhan, saya percaya kualitas hidup persaudaraan saudara dengan orang lain pasti hebat. Pasti bagus. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah hari ini adalah persaudaraan di dalam Allah. Kalau kita bicara tentang topik ini kita bicara tentang satu seni hidup yang bersosialisasi di tengah masyarakat, yang perlu kita ketahui khususnya bagi orang percaya. Karena banyak sekali saya ngelihat orang-orang Kristen yang dalam hal bergaul kurang pinter, saudara. Ya. Lebih pinter orang dunia bergaulnya daripada orang Kristen. Ada yang pandai bergaul sehingga menyebabkan dia punya teman yang banyak, tapi ada orang Kristen yang alim, yang baik, tapi gak punya teman, saudara. Ya. Gak bisa bergaul. Nah, Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. NIV mengatakan predestined, ya, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, brothers and sisters. Saudara, orang percaya itu adalah orang-orang yang dipilih dan ditentukan Allah sejak semula, sejak awal untuk hidup dalam karakter yang serupa dengan Yesus. Sehingga dikatakan Yesus akan menjadi yang sulung. Artinya Yesus yang pertama yang akan diikuti oleh saudara-saudara rohaninya sepanjang zaman. Kira-kira begitu. Kalau kita terjemahkan dengan sederhana, Roma 8 ayat 29 ini. Ya. Pola hidup persaudaraan di dalam Yesus inilah yang harus dijalani oleh semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Ya. Nah, dalam perjanjian lama ada kisah Daud dan Yonatan yang bisa dijadikan case study, studi kasus yang baik tentang hidup dalam persaudaraan di dalam Allah ini. Mari kita baca nanti 1 Samuel, kita nggak usah baca semua, tapi saudara bisa baca dari ayat 1 Samuel 20, dari ayat 1 sampai 43. Ya, ini nuts-nya yang saudara bisa pelajari dengan indah sekali. Nah, pola apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hidup dari Jonatan dan Daud ini, ya. Apa yang bisa kita dapatkan? Mari kita lihat dulu satu persatu. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud, ayat yang ketiga, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat, Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, menarik sekali ya. Dikatakan Jonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bandingkan dengan apa yang diperintahkan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Persis enggak? Mirip enggak? Mirip ya. Sekian ribu tahun setelah peristiwa Daud ini,
Kira-kira Daud ini 1035 tahun sebelum Yesus lahir. Peristiwa Daud dan Yonatan ini. 1035 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah terjadi kisah yang indah ini. Luar biasa ya. Bagaimana Jonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan 1035 tahun kemudian Yesus berkata, hukum kedua yang paling penting setelah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dahsyat enggak? Alkitab itu dahsyat saudara. Ya. Persis apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus 1035 tahun kemudian, itu sebetulnya gambarannya sudah pernah terjadi di dalam kehidupan Daud dan Jonatan ini. Ya. Jonatan bisa mengasihi Daud dalam standar kasih yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seolah-olah gitu ya. Yesus belum lahir. Tapi standar kasih yang sudah Jonatan lakukan terhadap Daud sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kalau dalam perjanjian lama ada Jonatan dan Daud, contohnya orang yang bisa mengasihi di dalam persaudaraan ini, mengasihi di dalam Allah ini, maka saya percaya di perjanjian lama ada Jonatan dan Daud, di perjanjian baru ada Yesus yang sudah memberikan contohnya. Zaman sekarang ada saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang kita ini enggak terlalu yakin saudara. Mulut kita ini percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, tapi kadang-kadang hati dan pikiran kita ini enggak match, saudara. Mulut kita bilang, aku percaya, tapi hati dan pikiran kita enggak yakin bahwa aku bisa. Kalau Jonatan dan Daud 1035 tahun sebelum Yesus lahir, bisa. 2000 tahun kira-kira, 3000 tahun sebelum hari ini bisa. Kenapa saudara dan saya nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang bisa? Amin. Apa alasannya? Ini yang paling penting. Kalau saudara bilang nggak bisa, tentunya saudara akan berkata gini, Pak saya ini masih darah dan daging Pak, masih manusia penuh kelemahan, masih suka emosi, kalau ngelihat orang-orang yang brengsek yang nggak bener, rasanya kudu, gitu loh. Itu alasan yang paling realistik, yang paling rasional yang bisa kita terima. Lalu kita berkata, benar. Alasan pembenaran. Tapi kita lupa satu alasan yang paling penting. Daud dan Jonatan menyembah Allah yang sama dengan yang saudara dan sembah sekarang ini. Amin. Kalau Daud dan Jonatan bisa melakukan hidup dengan kasih persaudaraan seperti itu, kenapa kita nggak bisa? Bisa. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama dengan mereka. Allah yang sudah berkata kasihlah Tuhan Allahmu seperti dengan segala kekuatan dan hatimu. Allah yang sama juga berkata kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau Daud dan Jonatan bisa, saudara dan saya pun juga bisa. Amin. Coba katakan kiri kanan saudara. Kita bisa loh hidup dalam persaudaraan di dalam Allah. Suami istri yang suka bertengkar, katakan kita bisa loh hidup di dalam Allah. Hidup di dalam persaudaraan. Amin. Sama saudara.
Allah yang disembah sama, apa bedanya? 1 Samuel 20 ayat yang pertama. Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Wah, saudara coba bayangin ya, tak ajak mikir saudara hari ini. Andai kata ada orang datang pada saudara terus ngomong gini, lu tahu nggak, bapak lu mau bunuh gua lo. Kira-kira ke saudara apa? Apa yang terjadi dalam hati saudara? Apa yang saudara pikirkan? Saudara berkata, hah? Yang benar lu? Saya kenal bapak saya. Masa bapak saya mau bunuh kamu? Saudara, inilah fakta. Sejak Daud mengalahkan Goliat, lalu menang perang beberapa kali, sampai ketika dia pulang dari perang, rakyat Israel membandingkan Saul dan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya puluhan ribu. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Aneh saudara. Sejak itu Saul iri hati dan ingin membunuh Daud. Lucu ya. Saudara, kalau ada orang lebih pintar dari saudara, saudara iri enggak? Kalau ada orang yang lebih kaya, saudara iri enggak? Tapi inilah fakta, kejadian saudara. Bukan mengada-ada. Orang lain itu enggak senang loh lihat kita senang. Susah lihat kita senang, senang lihat kita susah. Ini fakta, inilah kejadian, inilah dunia. Inilah realitas. Yang kita tidak perlu heran saudara. Apa yang dilakukan dilakukan Saul lebih dari 1000 tahun yang lalu terhadap Daud, sami mawon dengan apa yang dilakukan terhadap kita hari ini. Sama dengan apa yang saudara alami hari ini. Sama, gak ada bedanya. Kita sedang mengalami ketidakadilan. Saudara, dunia ini kalau saudara mau cari keadilan, tidak bakal ketemu saudara. Hari ini dunia ini paling senang demo. Kalau di Indonesia karena nasi bungkus. Tapi sebetulnya apa yang mereka protes? Ketidakadilan. Betul enggak saudara? Saudara mau protes ketidakadilan, mau tiap hari ada ketidakadilan. Ya. Dalam hidup ini kita sering mengalami, sering melihat apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud ini. Saudara pernah enggak ngalami, enggak tahu apa-apa tiba-tiba orang benci saudara? Saudara nggak tahu salahnya saudara apa, kok tiba-tiba saudara dirasani, kira-kira gitu ya. Saudara dijelek-jelekkan, saudara dimaki-maki, disalah-salahkan. Saudara nggak tahu apa alasannya, salah saudara apa, saudara nggak ngerti. Tapi itulah terjadi. Kadang-kadang saudara bisa jengkel sendiri kan. Kalau nuruti hati bisa jengkel sendiri. Artinya saudara, apa yang dialami Daud ini di satu sisi hal yang biasa, betul? Biasa. Kalau Daud ngalami, saudara yang ngalami kok. Daud dibenci Saul, saudara juga ngalami dibenci orang kok. Tanpa tahu salahnya kok. Saudara bilang gini kan, mending lu terus terang ngomong sama gua, lu salah gua apa, lu benci karena apa? Dari satu sisi apa yang dialami Daud ini biasa. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Iya toh? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
Jadi kalau saudara ngalami kesusahan, ngalami persoalan, saudara berkata, biasa, gitu ya, biasa. Tapi di lain pihak, ada sesuatu yang luar biasa. Apa? Sebab yang membenci Daud ini adalah raja. Kalau saudara dibenci teman saudara biasa, gak apa-apa. Tapi kalau saudara dibenci oleh Pak Jokowi, lah ini jadi luar biasa saudara, betul? Raja yang benci saudara, bukan orang biasa, bukan teman, bukan keluarga, bukan orang yang saudara kenal biasa. Ini raja yang membenci Daud. Seorang raja besar, seorang raja Israel, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Seorang raja yang dipilih oleh rakyat Israel pada waktu itu dan diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan. Ini gak main-main. Artinya apa saudara? Kalau ada seorang raja membenci saudara, membenci Daud, artinya memang Daud ini akan menjadi raja yang lebih besar. Betul enggak? Menjadi orang yang lebih daripada Saul. Jadi saudara ingat-ingat aja, kalau ada orang yang benci saudara, ini kesempatan Tuhan sedang mempromosikan saudara. Amin. Tanpa disadari, orang yang membenci saudara itu sebetulnya dipakai Tuhan untuk memberi peneguhan bahwa saudara lebih daripada dia. Yang bisa benci raja ya raja, gitu ya. Luar biasa Daud ini saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomongin di belakang kita, kita tahu. Kita sudah ada di depan mereka. Amin. Karena ngomongnya di belakang. Kalau ada yang merendahkan kita, kita tahu. Bahwa sebetulnya kita kedudukannya lebih tinggi dari dia. Sehingga perlu direndahkan. Kan gitu ya. Jadi saudara ketawa aja. Mengucap syukur aja. Ketika saudara menghadapi situasi seperti Daud ini. Saudara bersyukur. Karena apa? Karena problem ini bukan terjadi atas kesalahan saudara. Bukan karena saudara cari perkara, bukan. Tapi diizinkan Tuhan untuk mempromosikan saudara. Amin. Mengucap syukur saudara. Ya. Sebaliknya Jonathan tahu bahwa Daud sudah diurapi Tuhan. Sudah diurapi untuk menjadi raja. Untuk menggantikan ayahnya. Menggantikan Saul. Saudara, di dalam situasi Jonathan pada waktu itu terjadi pilihan politik yang sangat sulit sekali. Yang pertama dia tahu bapaknya ini raja. Dan yang harus menggantikan raja siapa? Ya dia anaknya. Ya dia, Jonathan. Betul enggak? Dia yang harus gantikan bapaknya. Tapi di satu sisi dia tahu Tuhan sudah menunjuk Daud untuk menggantikan bapaknya. Dan semula Jonathan tidak percaya kalau ayahnya akan membunuh Daud. Karena Jonathan tidak melihat kesalahan Daud. Saudara sulit loh. Ya, tadi saya ajak saudara berpikir ya. Andai kata ada orang mengatakan, lu tahu nggak bapak lu mau bunuh gua. Ini satu tuduhan yang nggak main-main saudara. Kalau ini tuduhan kepada orang biasa nggak apa-apa. Ini kejahatan terbesar karena menuduh raja mau bunuh orang. Wow, pernah nggak saudara memikirkan situasi politik yang begitu gentingnya pada saat itu. Dan Jonathan ada di tengah-tengah situasi seperti ini. Kalau saudara jadi Jonathan, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan gelisah. Betul? Di satu sisi ini teman baik saudara. Daud ini teman baik saudara. Tadi dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sudah saya tunjukkan betapa Jonathan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Di satu sisi ini teman yang menuduh bapaknya ini teman baiknya sendiri. Sebagai anak dia tahu, dia kenal bapaknya.
Gak mungkin bapaknya seperti itu, gak mungkin. Saudara, inilah situasi yang kadang-kadang sering juga kita alami. Kita harus hidup di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah pertanyaan dalam kehidupan ini. Betul nggak? Saudara sering nggak ngalami satu situasi di mana saudara bertanya-tanya, saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Hidup saudara penuh dengan tanda tanya, penuh dengan keraguan, maju kena, mundur kena, mau belok kiri, kanan, salah semua. Saudara akan bingung. Satu Samuel 20 ayat yang kedua, perhatikan Jonathan berkata. Jonathan berkata kepada Daud, jauhlah yang demikian itu. Tadi ya, ayat yang pertama Daud ngomong sama Jonathan, bapakmu mau bunuh saya. Terus Jonathan jawab, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Saudara bayangin. Betapa seringnya kita berkata tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Betapa banyaknya ketidakmungkinan yang kita katakan, yang kita ucapkan dalam hidup ini karena melihat realita, karena melihat simptomnya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi perhatikan, Daud meyakinkan Yonatan bahwa Saul benar ingin membunuhnya. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga yang mengatakan, tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Jonathan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Wah, saudara, hebat nih Daud ini. Dia memang layak jadi raja, amin. Ya. Dia berkata langkahnya cuma satu langkah jaraknya aku dan maut. Saudara, dalam hidup ini betapa seringnya kita itu menghadapi detik-detik seperti ini. Detik-detik seperti Daud. Cuma tinggal satu detik aja meleset saudara kena. Ya, saya ngalami. Beruntung ngalami. Karena itu bisa cerita hari ini. Ya. Kalau nggak pernah ngalami mungkin saya kurang bisa memikirkan. Tapi karena ngalami, saya sering ngalami. Makanya saya bisa cerita. Ini sesuatu yang luar biasa. Siapa yang pernah ngalami hampir aja? Hampir aja. Saudara berdiri di situ, begitu satu detik saudara meninggalkan tempat itu ada satu yang jatuh di situ. Saudara baru ada jalan. Baru satu detik saudara jalan ada mobil yang lewat. Saudara dalam hidup ini ada banyak hal. Kalau saudara perhatikan Tuhan itu memperhatikan kita, menolong kita. Bukan melalui jam-jaman, bukan. Melalui detik-detik yang tanpa kita sadari. Yang tanpa keluar ucapan syukur dari mulut kita. Tapi Tuhan sudah bekerja. Amin. Kita seringkali tidak sadar. Saudara mungkin nyetir saudara baik, orang lain yang gak baik. Tapi Tuhan selamatkan saudara dari detik-detik di mana maut itu mengancam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar. Bersyukur atas setiap detik dalam kehidupan ini.
Mengapa Daud dan Jonatan ini bisa bersahabat dan tetap menjalin hidup dalam persaudaraan yang indah ini. Meskipun Daud ini tahu bapaknya Jonatan ingin membunuh dia. Daud tetap bisa bersahabat. Kalau saudara jadi Daud, kira-kira saudara mau bergaul dengan Jonatan atau jauh-jauh dari Jonatan? Coba pikirin ya. Kalau saudara jadi Daud, saudara mau bergaul sama Jonatan apa enggak? Berapa banyaknya dalam hidup ini orang-orang yang saudara anggap berbahaya dalam tanda petik, sehingga saudara tidak mau mendekati dia. Betul? Saudara mau safety player, jadi safety player. Jadi pemain yang aman-aman aja lah. Sudahlah, gak usah cari urusan lah, dekat sama dia pasti ruwet ini. Dekat sama dia pasti heboh ini. Sudah lebih baik jauh-jauh aja. Kalau ketemu dia, kita muter aja. Gitu ya. Udah jangan ketemu, udah muter aja. Gitu. Saudara, inilah hidup. Tapi dari perjalanan Daud dan Jonatan ini, kita diberi pelajaran sama Tuhan. Arti hidup dalam persaudaraan di dalam Allah. Kadang-kadang orang yang paling saudara anggap berbahaya, justru itu yang akan menjadi penolong saudara. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena kita ini seringkali hidup ini dalam persepsi, bukan dalam realita. Berapa banyak kita ini selalu persepsinya negatif, sehingga menimbulkan paradigma yang subjektif, yang kita anggap benar. Apa yang kita pikir benar, tapi belum tentu benar. Tapi kita sudah terlanjur pikir benar. Nah, kalau sudah ketahuan salah, kita ini terlalu reluctant untuk kembali ke titik semula dan mengakui iya gua salah. Saudara, manusia ini paling susah ngaku salah. Betul? Ayo. Siapa di sini suami istri yang biarpun salah ngotot? Kadang-kadang sudah ketahuan salah aja nggak berani ngaku salah, apalagi kalau nggak ketahuan, saudara. Sudah jelas-jelas terbukti salah, nggak mau ngaku. Apalagi kalau nggak terbukti. Inilah hidup. Persepsi-persepsi kita ini sering menipu. Karena itu saya belajar, ya, bukannya saya ngomong saya sudah pinter, enggak. Saya belajar. Menerima yang baik sama baiknya dengan menerima yang tidak baik. Ngerti gak saudara ya? Kalau saudara senang dipuji orang, maka bersiaplah untuk dihina orang, kira-kira gitu. Dengan sikap hati yang sama, dengan pemikiran pola pikir yang sama, dengan lapang dada yang sama. Malah ketika saudara mengalami hinaan, mengalami tekanan, mengalami tindasan, di situ sesungguhnya Tuhan sedang mempromosikan saudara. Tuhan sedang mengangkat saudara. Firman-Nya berkata apa? Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Saudara, hidup dalam persaudaraan ini, kadang-kadang kita cuma berpikirnya secara rohani saja. Padahal sebetulnya tidak. Hidup dalam persaudaraan yang dikehendaki Allah ini, sebetulnya kita itu mau diajar Tuhan untuk hidup di dalam satu pergaulan, satu pola hidup yang baik dan yang the best, saudara. Berapa banyak anak-anak muda yang punya kelemahan dalam hal ini? Apalagi kalau sudah sedang jatuh cinta, waduh.
Pokoknya apapun saja yang dikatakan sama orang yang kita cintai, nurut aja sudah. Mau disuruh ini, iya. Disuruh itu, iya. Kadang kita nggak bisa ngelihat mana yang seharusnya, mana yang sebenarnya. Menarik, saudara. Ketika Tuhan melihat Adam itu tidak baik sendirian, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saudara perhatikan di situ. Ayat 18-nya Tuhan ngomong gini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tapi ajaib, kalau kita melihat tidak baik, kan saudara berusaha segera mengatasi yang tidak baik, betul enggak? Tapi ini enggak. Tuhan ngomong itu ngelihat manusia yang tidak baik, tapi Tuhan itu enggak melakukan sesuatu apapun. Malah Tuhan itu mengizinkan Adam ini melakukan tugasnya, yaitu memberi nama binatang-binatang di seluruh Taman Eden. Seolah-olah keadaan tidak baik tadi itu bukan menjadi prioritas bagi Tuhan. Baru setelahnya kalau saudara perhatikan sampai di ayat yang ke-25, baru setelah Adam ini capek rupanya memberi nama binatang-binatang satu Taman Eden, dari spesies yang paling kecil sampai yang paling besar, rupanya dia capek, ini cuma interpretasi ya. Dia tidur lelap, nah ketika Adam tidur lelap, barulah Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Lihat saudara, bagi Tuhan, sesuatu yang kelihatan tidak baik itu tidak harus selalu dia segera turun tangan. Nangkap enggak? Kadang-kadang Tuhan izinkan yang tidak baik itu terjadi untuk mengajarkan sebuah tanggung jawab, mengajarkan kesetiaan, mengajarkan sesuatu untuk mengasah kepemimpinan Adam. Kalau saudara seperti lembu yang dicocok hidung oleh pacar saudara, kira-kira saudara nanti bakal bisa mimpin keluarga enggak? Enggak bakal. Enggak bakal. Saudara nanti bukan hanya dipimpin Tuhan, tapi dipimpin pacar, dipimpin istri atau suami saudara. Bukan dipimpin Tuhan. Di sini Tuhan tuh mengasah kepemimpinan Adam. Mengasah kesetiaan Adam. Mengasah tanggung jawab Adam. Orang-orang yang punya kelemahan seperti ini, seperti lembu dicocok hidung ini, seperti ini, mungkin dia bisa dapat pacar. Dia bisa dapat cewek, dia bisa dapat cowok, tapi belum tentu dia dapat pasangan hidup. Beda loh saudara. Beda loh. Jangan dipikir kalau sudah dapat pacar itu terus dapat pasangan hidup, belum tentu loh saudara. Belum tentu dapat yang the best dari Tuhan. Ya. Karena itu kenapa Jonathan Daud ini bisa begitu akrab dan begitu saling mengasihi, begitu percaya kayak tadi saya katakan. Masa Daud ini bisa berani curhat kepada Jonathan bahwa bapaknya yang mau bunuh dia? Apa tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam diri Daud bahwa Jonathan ini nanti akan mengkhianati dia dan membawa dia ketemu bapaknya untuk dibunuh? Bisa. Inilah kepemimpinan. Inilah tanggung jawab. Inilah keberanian. Semuanya bukan diuji dengan kenyamanan. Tidak. Leadership itu diuji dengan kesulitan. Kualitas mental karakter kita diuji bukan dengan kenyamanan, tapi dengan kesulitan, dengan persoalan. Berapa banyak orang yang diuji dengan kesulitan gagal, runtuh
Kesetiaannya runtuh, tanggung jawabnya runtuh, kepemimpinannya runtuh, semuanya babak belur. Mata pisau yang sama bisa berguna untuk masak masakan yang lezat buat hidup saudara, tapi mata pisau yang sama bisa melukai hidup saudara sendiri. Amin. Mana yang saudara pilih? Ya. Hidup ini memang penuh dengan pilihan. Saudara jangan pernah hidup tanpa pilihan. Paling enak memang dipilihkan orang, ya toh? Karena itu berapa banyak orang kalau disuruh milih, kamu mau makan apa? Terserah. Paling enak udah ngomong terserah. Kenapa? Gak mikir. Gak mau repot. Maaf yang seringkali begini bapak-bapak. Terserahlah Ma. Terserahlah. Gua ikutin lu aja. Titip doa aja. Kenapa? Karena kita gak mau mikir. Padahal hidup ini penuh pilihan. Tadi pagi saudara mau bangun jam berapa supaya saudara gak telat ke gereja, itu pilihan. Betul gak saudara? Ada banyak orang yang terlalu banyak excuses, terlalu banyak alasan, sehingga menunjukkan bahwa pilihan yang sudah dilakukan itu benar loh sebetulnya. Gua telat tuh karena sebetulnya gini. Sebetulnya karena gini. Padahal enggak, sebetulnya pilihannya sendiri. Kalau sudah tahu akan begini, dan begitu, ya bangunnya lebih pagi. Betul enggak saudara? Terlalu banyak excuse. Dalam hidup ini kalau orang terlalu banyak excuse, dia enggak akan pernah pinter. Enggak akan pernah belajar dari setiap kesulitan dan setiap pilihan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kita akan cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia loh. Gua nabrak ini gara-gara dia. Gua telat gara-gara dia. Semua pointing kesalahan bagi orang lain tapi gak pernah pointing kesalahan bagi diri sendiri. Padahal sebetulnya persoalan bukan pada orang lain tapi pada diri kita sendiri. Orang muda yang kaya, di Matius 19 ayat 21, dia harus punya pilihan. Ketika Tuhan berkata, jual segala barangmu, ikut aku. Apa pilihannya? Dia nggak mau jual barangnya, ikut Yesus. Dia lebih milih pergi meninggalkan Yesus dengan kekayaannya. Lot, ketika punya pilihan, dia milih mana? Sodom dan Gomora. Glamor, indah, nikmat, hebat. Tapi akhirnya istrinya jadi tiang garam. Musa bisa memilih yang benar. Dia lebih memilih hidup sebagai Bani Ibrani, bangsa pilihan Allah, daripada hidup sebagai anak putri Firaun. Ini contoh pilihan yang benar. Dan ada juga contoh pilihan-pilihan yang salah. Saudara mau ikut yang mana? Dalam hidup ini saudara mau pilih yang mana? Mau ikut yang benar atau mau ikut yang salah? Mau ikut pacar saudara atau mau ikut Tuhan? Kenapa Jonathan dan Daud ini bisa begitu indah? Hidup di dalam persaudaraan yang indah, yang tulus ikhlas, yang penuh kasih sayang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena mereka berdua dekat sama Tuhan. Amin. Ini kuncinya saudara. Ketika saudara menguduskan diri, menguduskan hati saudara, mendekatkan diri saudara kepada Tuhan, saya percaya kualitas hidup persaudaraan saudara dengan orang lain pasti hebat.
pasti bagus. Oh, saudara bisa dekat sama Tuhan, gak mungkin gak dekat sama sesama saudara yang kelihatan, betul gak? Sama Tuhan yang gak kelihatannya saudara bisa dekat, apalagi sama yang kelihatan. Tahu ya sekarang kenapa rahasianya? Kenapa orang yang lain punya banyak teman, yang lain gak punya banyak teman? Karena ada sesuatu di mana dia dekat sama Tuhan. Dia dekat sama Tuhan, dia lebih bisa bergaul, dan dia bisa lebih mengasihi satu sama lain. Punya banyak teman bukan berarti terus pergaulannya benar, bukan. Karena ada banyak orang yang punya banyak teman karena dengan motivasi yang berbeda. Memanfaatkan orang lain. Enggak, yang saya maksudkan adalah dipakai Tuhan. Hidup dalam suatu persaudaraan yang indah bersama Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya sampai pada kesimpulan. Kalau sudah baca 1 Samuel 20 dari ayat 1 sampai 43 di situ, saudara bisa ngelihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang itu hidup di dalam keraguan. Nggak pernah. Saudara ingat firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Artinya apa? Di dalam Tuhan itu ada satu garis demarkasi yang jelas. Yang ini benar, yang ini nggak benar. Yang ini salah, yang ini betul. Itu ada. Tuhan tidak akan selamanya membiarkan kita hidup di dalam keraguan. Ya. Saya ceritakan aja, nggak usah dibaca. Nanti sudah baca sendiri di rumah. Karena kisah ini begitu indah dan begitu menariknya. Saudara nggak akan bosen baca kisah ini, saudara. Ya. Singkat cerita, di dalam kalender Ibrani, mereka tuh menganut kalender bulan, lunar kalender. Seperti kalender Tionghoa ya. Lunar kalender. Nah, setiap bulan baru, setahun sekali ada perayaan besar yang harus diikuti, harus dihadiri oleh semua keluarga, semua suku, semua komunitas. Rame-rame merayakan sama-sama. Perayaan bulan baru namanya. 3 hari lamanya. Pada waktu perayaan bulan baru ini, pada hari yang pertama Daud gak hadir. Kenapa? Ya dimengerti, Daud ini takut dibunuh sama Saul. Ya. Dia menyembunyikan diri di padang. Waktu Daud waktu Saul lihat tempat duduknya Daud kosong, hari yang pertama, Saul berpikir, mungkin Daud ini tidak tahir. Karena apa? Karena di dalam perayaan bulan baru ini, ada korban yang harus dipersembahkan. Korban bakaran dan korban penebus dosa. Korban bakaran adalah korban pengucapan syukur. Korban penebus dosa adalah korban untuk menebus kesalahan. Tapi pada hari kedua ketika perayaan bulan baru ini, tempat duduk Daud juga tetap masih kosong. Saul tanya sama Jonatan, di mana anak Isai ini? Terus katanya Jonatan, Jonatan ngomong gini, 1 Samuel 20 ayat yang ke-28. Jawab Jonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ayat yang ke-30, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu
Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tapi Jonathan menjawab Saul, ayahnya itu katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Jonathan untuk membunuhnya. Maka tahulah Jonathan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara perhatikan di sini. Tuhan itu tidak selamanya membiarkan orang dalam keraguan. Nah, karena itu jangan pernah berhenti mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia akan berbicara. Dia akan menunjukkan, dia akan mengkonfirmasi apa yang sebetulnya terjadi. Melalui peristiwa ini, Jonathan tahu Saul benar-benar mau membunuh Daud. Ketika hal ini terjadi, keberpihakan Jonathan diuji. Ya, enggak gampang loh saudara. Satu bapaknya, satu temannya. Ya. Kalau saudara milih siapa? Katanya darah itu lebih kental daripada air katanya, ya kan? Biasanya orang lebih memilih keluarga. Enggak peduli salah benar, pilih keluarga. Tapi Daud tidak, Jonathan tidak. Dia pilih Daud. Kenapa? Karena dia tahu Daud diurapi oleh Tuhan jadi raja. Dan apa yang terjadi? Pilihan Jonathan ini 1035 tahun sebelumnya. Pilihan Jonathan ini membuat sejarah berbeda. Saya nggak bisa bayangin kalau pilihan Jonathan ini tidak seperti yang dia lakukan. Karena bisa saja Jonathan ini menyerahkan Daud kepada bapaknya untuk dibunuh. Tapi enggak. Justru Jonathan melindungi Daud. Dan 1035 tahun kemudian, lahirlah Yesus dari keturunan Daud. Saudara, apa yang bisa saudara pelajari dari sini? Kalau keputusan Jonathan, keputusan yang benar, pilihan yang benar, yang Jonathan sudah lakukan, menghasilkan keturunan Daud sampai lahirlah Mesias, sehingga terjadi keselamatan bagi seluruh dunia ini. Bagaimana dengan keputusan saudara hari ini? Saya percaya, keputusan kita hari ini akan membawa dampak kepada keturunan-keturunan kita, mungkin ratusan ribuan tahun selanjutnya yang kita tidak tahu hari ini. Ingat loh saudara, apa yang dilakukan Jonathan ini 1035 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangin kalau dia serahkan Daud kepada Saul untuk dibunuh. Apa yang akan terjadi? Makanya ketika kita tuh melakukan satu tindakan, melakukan keputusan, melakukan pilihan, jangan cuma milih satu hari. Harus dipikir jauh ke depan. Amin. Karena kita ini hidup bukan cuma satu hari, saudara. Tapi di dalam tangan kita ini ada tanggung jawab kehidupan yang kekal. Artinya apa? Apa yang saudara pilih, apa yang saudara putuskan hari ini, kesetiaan, tanggung jawab, leadership saudara, keberanian saudara, ketekunan saudara, cinta saudara kepada Tuhan, cinta saudara kepada pelayanan, cinta kepada gereja saudara, kedisiplinan saudara, semua itu akan menghasilkan hasil tanggung jawab, hasil kebaikan
untuk generasi-generasi saudara sampai ratusan mungkin ribuan tahun kemudian. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tapi keputusan, pilihan yang saudara lakukan hari ini, itu tanggung jawab kita. Amin.